IKN 46 km. 4,6. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan perjalanan panjang hampir 300 km dari kota Samarinda menuju ke Tanah Grogot. Yang lebih seru, selain mampir di titik 0 IKN Nusantara, kami juga melintasi jalur lintas Bukit Warto yang katanya angker dan horor. Yuk teman-teman, ikuti keseruan perjalanan kami dari kota Samarinda hingga akhirnya kami berhasil melintasi jalur Bukit Warto, mampir di titik 0 IKN Nusantara dan sampai ke Tanah Grogot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan kami Telogo Tirto. Perjalanan ke Tanah Grogot akan kita mulai tepatnya dari jalan Jakarta, Sungai Kunjang, kota Samarinda. Kami berangkat dari rumah sekitar pukul 7 pagi. Dan setelah ini nanti kita akan menjemput teman-teman kita dulu yang akan ikut perjalanan menuju ke Tanah Grogot. Tapi sebelumnya kami akan sarapan terlebih dahulu teman-teman. Ini adalah salah satu warung langganan kami tempat kami sarapan. Di sini menunya cukup komplit. Terlebih untuk rasa sesuai dengan lidah kami. Sedangkan untuk harganya relatif ya teman-teman. Di sini termasuk lebih mahal dibandingkan di warung-warung yang lain. Tetapi rasanya cukup mantap. Ini untuk satu porsinya kena 18.000. Oke, setelah sarapan kami menjemput teman-teman yang akan ikut di perjalanan kali ini menuju ke titik 0 Nusantara di Penajam Pasir Utara. Dan kemudian dilanjutkan ke Tanah Grogot. Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya perjalanan kita mulai teman-teman. Dan di perjalanan kali ini kami berangkat sebanyak 7 orang. Jadi jalur yang akan kami lalui nanti dari Jalan Jakarta menuju ke Jalan Ternate, kemudian menyeberang di Jembatan Mahulu. Setelah itu nanti kita akan sampai di Jalan Samarinda Balikpapan, kemudian kita akan melintasi Bukit Warto teman-teman. Baru kemudian Samboja, setelah itu di kilometer 38 kita akan ambil jalur menuju ke titik 0 Nusantara di Penajam Pasir Utara. Jadi tentunya perjalanan ini sangat seru teman-teman. Jadi tetap ikuti dan simak video ini sampai selesai ya. Baik teman-teman, kita sudah sampai di Jembatan Mahulu, salah satu jembatan yang melintas di atas Sungai Mahakam. Jembatan ini dibangun tahun 2006 dan menghubungkan antara Kelurahan Lubuah dengan Kelurahan Sengkotek di Samarinda. Lepas dari Jembatan Mahulu, kita ambil jalur yang lurus ya teman-teman. Kalau ke kanan bisa sampai ke Lojanan, Lokulu, Jembayan dan sebagainya. Sekarang kita berada di Jalan Muiz Hasan. Dari sini kita lurus saja terus, setelah pertigaan nanti kita akan ambil jalur yang ke kanan. Kita sudah sampai di pertigaan IAIN. Setelah ini nanti kita ambil jalur yang ke kanan dan ini sudah termasuk jalur Samarinda Balikpapan teman-teman. Di seberang itu adalah kampus UINSI Samarinda. Sedangkan yang di sebelah kanan depan ini adalah Tugu Paruh Burung Enggang, yaitu Tugu Selamat Datang di kota Samarinda yang berbentuk paruh burung enggang. Setahu saya tugu ini ada 2 tempat teman-teman. Yang satu di sini ini, kemudian yang satunya lagi di Jalan Poros Samarinda Bontang.
Burung enggang atau rangkong adalah salah satu burung yang dikeramatkan di suku Dayak. Satwa liar ini memiliki ciri khas yaitu tanduk atau cula. Jujur saja, saya pribadi belum pernah melihat burung ini secara langsung, hanya melihat di video-video atau di gambar-gambar atau foto yang ada di internet. Balik lagi ke perjalanan kita. Saat ini kita sudah sampai di pertigaan yang kalau kita ambil jalur kanan bisa sampai ke Lojanan, Lokulu dan sebagainya. Sedangkan untuk saat ini kita ambil jalur yang belok kiri untuk menuju ke Bukit Suharto dan juga Samboja, teman-teman. Saat video ini diambil, kondisi jalanan dan lalu lintas tidak begitu ramai dan kondisi cuaca sedikit mendung. Bagi teman-teman yang sering lewat di jalur ini pasti tahu kalau di sebelah kanan itu ada danau bekas galian tambang batubara. Danau Toba. Jalur yang kita lalui saat ini termasuk jalur Samarinda Balikpapan dan kondisi jalanannya cukup mulus. Teman-teman bisa perhatikan di depan ini ada antrian truk-truk yang sedang mengantri di SPBU di Kecamatan Lojanan, tepatnya di Batuah. Makanya kan ya mas? Oh iya. Pelanggan yang kawan. Batuah. Oh ewu. Cek dulu pak. Dan bagi teman-teman yang sering lewat jalur ini pasti pernah melihat masjid yang satu ini, yaitu Masjid Chengho. Masjid yang arsitekturnya khas Tiongkok ini sering dijadikan tempat persinggahan para musafir dan juga para pengguna jalan yang kecapean untuk beristirahat. Menurut penuturan pengurus masjid, Masjid Muhammad Chengho ini dibangun tahun 2006 dan pertama kali difungsikan tahun 2007. Kita lanjut lagi ke perjalanan. Saat ini kita sudah sampai di kilometer 26 kalau nggak salah, teman-teman. Jadi kurang lebih nanti perjalanan dari kota Samarinda menuju ke titik 0 km bisa ditempuh kurang lebih 3 jam. Tapi kemungkinan bisa lebih ya teman-teman, karena kita tidak buru-buru dan kita menikmati perjalanan yang kita lakukan kali ini. Baik teman-teman, perjalanan kali ini kita sudah sampai di Bukit Suharto. Bukit Suharto atau Taman Hutan Raya Bukit Suharto adalah sebuah taman hutan raya yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Menurut yang saya dengar jalur ini jalur yang horor teman-teman, tapi tidak tahu, kita akan coba melintasi dan berdoa saja semoga tidak terjadi apa-apa dan perjalanan ini lancar sampai tujuan. Bisa teman-teman perhatikan di video ini katanya hutan tapi kok sepertinya gundul ya teman-teman. Menurut penglihatan saya di jalur Bukit Suharto ini jalanannya tidak begitu mulus dan sedikit berkelok. Tetap harus berhati-hati selama perjalanan menempuh jalur Bukit Suharto ini.
Saat video ini diambil, jalur tidak begitu ramai ya teman-teman. Mungkin karena juga sudah ada tol Samarinda Balikpapan, jadi para pengguna jalan tidak semuanya lewat sini. Jalan di depan ini kelihatannya mulus teman-teman, tapi sebenarnya tidak. Ini sangat bergelombang sekali. Bisa teman-teman perhatikan mobil yang di depan itu. Menurut pendapat pribadi saya, jalanan yang melintasi hutan raya Bukit Suharto ini tidak begitu ekstrim teman-teman. Tetapi kita tetap harus berhati-hati karena jalanan di sini tidak halus dan banyak sekali tikungan. Dan jika lewat di jalur ini usahakan kondisi mobil dalam keadaan prima atau bagus ya teman-teman. Karena di sini saya lihat jauh dari pemukiman warga. Baik teman-teman, kita lanjut ke perjalanan. Seperti yang teman-teman lihat di sebelah kanan kiri di sini banyak warung-warung atau seperti rest area untuk kita beristirahat ya teman-teman. Katanya di sini ini termasuk di kilometer 50. Setelah melewati jalur Bukit Suharto yang berkelok dan tidak mulus, teman-teman jika capek bisa beristirahat dan makan di sini. Tetapi pada kesempatan kali ini kami tidak berhenti dan tetap melanjutkan perjalanan untuk menuju ke titik nol Nusantara. Nanti saja kalau Pak supir sudah mulai lelah kita akan beristirahat. Walaupun sebenarnya di dalam mobil ini ada beberapa orang yang bisa nyupir teman-teman, tapi nanti kita akan lihat kondisi di setiap perjalanan. Di sebelah kanan ini juga rest area. Nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan, insya Allah kita akan mencoba istirahat di daerah sini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada kecelakaan teman-teman. Semoga penumpangnya tidak terjadi apa-apa ya. Saat ini kita sudah memasuki wilayah Samudja dan jalur yang kita lalui lebih lebar dan lebih mulus dibandingkan yang kita lalui di jalur Bukit Suharto tadi.
Baik teman-teman, saat ini kita sudah sampai di KM 38 Samboja. Dari sini di depan nanti kita akan ambil jalur belok ke kanan untuk menuju ke Sepaku. Sedangkan di depan ini kalau ke kiri kita bisa masuk ke tol Samarinda Balikpapan. Sebenarnya dari Samarinda tadi kita bisa melewati jalur tol teman-teman, tapi untuk kesempatan kali ini kita tidak melewati tol melainkan lewat di jalur Bukit Suharto. Ini kalau yang ke kiri bisa masuk tol, sedangkan kita nanti akan belok kanan di depan. Sedangkan kalau lurus bisa sampai ke Balikpapan atau kota Balikpapan. Nah, kita sekarang ambil jalur ke kanan. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Ahmad Yani, Jalan Poros Samboja Sepaku. Menurut jalan ini Mas? Mas, kelas provinsi, kelas ibu kota negara Mas. Masuk di jalur Samboja Sepaku, jalanan terbilang cukup mulus. Wujudmu mewah tuh Mas. Jalan siji sih. Selain daripada jalur yang cukup mulus, lalu lintas di Jalan Samboja Sepaku ini cukup padat teman-teman. Ada beberapa truk yang lewat, saya kira ini adalah truk-truk proyek IKN. Menurut informasi yang saya dapatkan, di sini ini masih termasuk hutan raya Bukit Suharto teman-teman. Sampai di sini sudah terlihat banyak pohon sawit. Untuk lalu lintasnya masih terlihat ramai lancar.
Persiapan. Baik teman-teman, saat ini kita sudah sampai di daerah Semoy, dan setelah ini nanti kita akan istirahat terlebih dahulu. Dan videonya juga cukup sampai di sini teman-teman. Kita akan lanjutkan di bagian selanjutnya atau di part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jika ada salah informasi yang kami sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nantikan video kami selengkapnya di channel Telogo Tirto ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.